哎，今年的粮食你们打算拖到什么时候交？当我们暗月世家的地白租给你们的吗？今年收成不好，求大人滚开！你这些关我屁事！不够，用你女儿来顶啊！老东西，长得挺不错。女儿啊！我姑姑就是死在他们的手里。可恶！Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. Di video kali ini gua akan membahas Donghua yang berjudul Star Martial God Technique Part 1. Film menceritakan pada zaman dahulu ada banyak jenis seni bela diri. Sayangnya dunia mengalami perubahan yang sangat mengerikan. Dan hanya 3 yang tersisa, yaitu seni bela diri api, naga, dan seni bela diri binatang. Generasi ahli dari ketiga seni bela diri ini mencari jalan keabadian. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 和主家说话，你们星宇世家的人生生世世。梁玉，你别太过分了。 Film diawali dengan sekte aliran seni bela diri naga. Lalu terlihat seorang guru sedang menjelaskan aliran dari masing-masing seni bela diri tersebut. Dan pada akhirnya hanya ada 3 seni bela diri terkuat yang ada di dunia, yaitu seni bela diri api, naga, dan juga binatang. Setelah itu sang guru akan menunjukkan seni bela diri aliran naga miliknya. 老师就属于龙武者。啊！好强大的力量！ Yang disebut aliran seni bela diri naga adalah mempunyai warisan darah naga di dalam tubuhnya. Dan setelah merangsang darah naga, maka bisa memperkuat tubuh pendekar tersebut. Dan sang guru akan memperlihatkan kekuatannya. 就像这样。 Lalu seorang murid mempertanyakan apakah jika aliran naga adalah yang terkuat. Ternyata menurut sang guru jika berduel dengan aliran api maka akan kalah. Karena aliran api memiliki segel terkuat di antara aliran lain. Dan murid yang lain juga mempertanyakan tentang aliran seni bela diri binatang. Ternyata aliran tersebut adalah mempunyai fisik yang kuat. Dan aliran seni bela diri binatang memiliki banyak sekali teknik rahasia. Akan tetapi, aliran tersebut jarang sekali menjumpai pendekar dengan tingkat kultivasi lebih dari Rana Surgawi tingkat 9. Lalu dengan sombongnya seorang bocah mengejek jika aliran binatang adalah aliran sampah belaka. Dan menurut sang guru, biarpun aliran binatang memiliki fisik yang kuat, akan tetapi aliran api adalah yang terbaik. Setelah itu, sang guru mengingatkan jika Xing He harus bekerja keras dalam latihannya. 我去看看天赋测试安排的怎么样了。重要的是自己去努力吗？ Lanjut cerita, putra dari keluarga An Yu yang bernama Liang Yu mengumumkan jika semua anak yang berada di perguruan tersebut harus menurut dan menghormati dirinya sebagai ketua perguruan. Entah kenapa tiba-tiba Xing He sangat kesal mendengar kata dari keluarga An Yu. 梁玉啊，暗月世家仅次于城主府的超级世家。 封地广大，附属家族众多，也包括了我的家族。 Lalu Liang Yu menghampiri Xing He karena Xing He tidak menghormati keluarga An Yu. Setelah itu Xing He dipukul oleh Liang Yu. 你就这么和主家说话？ Dan Liang Yu menegaskan jika Xing He bertemu dengannya maka harus mengikuti semua aturan yang dibuat olehnya. 见了主家，就得按规矩来。 Lalu tiba-tiba Xing He berada di bawah alam sadarnya.
Ternyata Xinghe berada di alam dewa dan dia akan memasuki ruangan tersebut. Setelah itu terlihat sebuah danau yang indah dipandang mata. Akan tetapi muncullah naga yang menyemburkan api panasnya itu. 湖里好像有什么啊！这是Pada saat Liang Yu akan memukul Xinghe, datanglah Putri Xuyun menahan Liang Yu. Menurut Liang Yu, jika dirinya sedang mengajari budak yang tidak tahu aturan, akan tetapi Xuyun masih saja membela Xinghe. Menurutnya, jika Liang Yu tidak pantas untuk menindas Ye Xinghe. "就算你们是他们的主家，你也没有必要在这里欺辱他吧？" Lalu Liang Yu tidak menyangka jika Tuan Putri Xuyun membela Xinghe di hari pertama ia sekolah. Setelah itu Liang Yu menyuruh Xinghe untuk berlutut padanya. Jika tidak, maka keluarga kecil Xingyu akan lenyap dari muka bumi. Liang Yu juga menegaskan jika Xinghe tidak berlutut, maka anggota klan dan orang tuanya akan menanggung semua akibat dari ketidakpatuhan Xinghe terhadapnya. Untung saja guru kembali dari ruangannya. 难道在主家的眼里，我们生生世世都是家奴啊？怎么想动手啊？你的族人了吗？想想他们会有什么后果？叶星河，你到底贵还是不贵？导师回来了。什么？ 今天算你走运，以后再来慢慢教训。Sang guru mempertanyakan kejadian yang menimpa Ye Xinghe. Akan tetapi Ye Xinghe beralasan jika luka di bagian wajahnya dikarenakan terjatuh pada saat latihan. 回禀导师，刚刚是我自己摔了一跤。 Sang guru memberitahu jika ujian bakat akan segera dimulai dan mereka harus bersiap-siap. 体质测试是测试属性，天赋是能力吧？软骨头，哎，还真是个合格的家奴呢。哈哈哈哈哈哈！ Lalu Xinghe pun teringat kejadian di masa lalunya, di mana pasukan keluarga Anyu yang telah menagih pajak pada keluarga Ye Xinghe. 今年的粮食你们打算拖到什么时候交？当我们暗月世家的地白租给你们的吗？今年收成不好，求大人滚开！你这些关我屁事！不够，用你女儿来顶啊！老东西。 还挺不错。Akan tetapi, pamannya tersebut tidak bisa membayar pajaknya dan digantikan dengan putrinya itu. Xinghe pun sangat sedih mengingat kejadian tersebut. 这小子又怎么了？我看八成是被吓傻了。你没事吧？ Dan tiba-tiba Lin Hong menghampiri Xinghe. Menurutnya, jika ingin membalas dendam pada Liang Yu, maka akan dibutuhkan kekuatan yang sangat besar. Di situ Xinghe pada akhirnya berteman dengan Liang Yu. 我觉得，相比告发梁玉，忍气吞声，你很了不起。谢谢。我叫林红，来自安阳镇，很高兴认识你。叶星河。 很高兴认识你。走吧，去参加天赋测试了。只要能被院长收为弟子，我们家族就不会那么受欺负了。
我好像已经感应到气了。这么快？你是不是感应到丹田里有一丝丝，就像针芒大小的热流在涌动？是的。为什么是针芒大小？我感应到的分明是拇指般粗细。这孩子天赋不错。Film diawali dengan terlihatnya Master Susian yang mengantarkan para murid menuju ke aula pencari bakat. Setelah itu, mereka dihadapkan dengan wakil ketua akademi Tianxing, yaitu bernama Xing Su. Dia menjelaskan jika di setiap meja terdapat 7 kristal roh merah, dan tugas mereka mengaktifkan kristal-kristal tersebut. Setelah itu, Master Xing Su menjelaskan poin-poin penilaiannya. 4枚啊，便是天才了。 Dan siapapun yang dapat membangkitkan jiwa 3 kristal, maka akan menjadi murid dari guru yang telah hadir di aula tersebut. Lalu Master Xing Su menyuruh mereka untuk bersiap melaksanakan ujian tersebut. 用心去感应他们的存在，不必感到紧张，一切顺其自然。 Terlihat Liang Yu berhasil menyempurnakan 4 kristal. Akan tetapi, dia masih kalah oleh Putri Suyun yang telah menyempurnakan 5 kristal sekaligus. 第4枚！哇，快看那边5枚赤灵之精，天恒世家的嫡女果然非凡。 Menurut para master, jika ada sedikit orang yang memiliki bakat seperti Suyun di kota Tianzong, 轮到我们了，加油！ setelah itu terlihat Lin Hong berhasil menyempurnakan hanya 3 kristal. Dan tiba-tiba pada saat Xing He melakukan penyempurnaan, para master tidak menyangka jika Xing He mengalahkan penyempurnaan milik Liang Yu. 真是个废物，赤灵之精都没有运动，真是笑死我了。 Akan tetapi, Xing He masih berusaha dengan keras dengan penyempurnaannya. Dan di situ Liang Yu mengejek Xing He. Untung saja Xing He mempunyai teman yang baik yang selalu mendukungnya. Alhasil Xing He pun berhasil menyempurnakan 6 kristal sekaligus. Oh, 这孩子天赋不错。 Kocaknya, Xing He tidak mengingat kejadian tadi terkait penyempurnaannya. 刚刚发生了什么？6枚赤灵之精，我？ Lanjut cerita, Master Xing Su akan memilih ketiga murid untuk dilatih olehnya. Dan nama-nama tersebut adalah Putri Suyun, Liang Yu, dan juga Ye Xing He. Lalu Tuan Putri pun memberikan selamat pada Xing He. 你好，我们以后就是同门了，请多多指教。你好。 Terlihat Liang Yu yang masih saja tidak terima sudah dikalahkan penyempurnaannya oleh Xing He. Dan dia akan menunjukkan kekuatannya di masa depan nanti. Lalu menurut Master Xing Su, jika kristal merah terkait dengan jiwa seseorang, semakin kuat jiwanya maka semakin kuat juga kultivasinya. Dan pelatihan akan dimulai pada keesokan hari. Lalu Master Xing Su mendapatkan selamat dari master lain karena dia berhasil mendapatkan 3 murid dengan bakat yang sangat luar biasa dan akan memenangkan pertempuran di Menara Tongtian serta bisa mengalahkan wakil dari Master He. 他的修炼天赋如何，还得以后再看呢。 Lanjut cerita, Master Susian menunjukkan tempat tinggal untuk Xing He. Dan Xing He diminta berlatih keras untuk membanggakan Master Xing Su. 我一定会加倍努力的。百草精，
天象杂解，卦卜全书。 Pada pagi harinya, Xing He kesiangan dan terlambat datang ke pelatihan. 哇，要迟到了！对不起，我迟到了。 Master Xing Su menegur Xing He karena terlambat di hari pertama dia berlatih. Ternyata Xing He ketinggalan cukup jauh dengan Su Yun dan juga Liang Yu yang sudah berada di ranah surgawi tingkat 2. Lalu Xing He diminta untuk berlatih keras agar bisa ke tingkat yang sama dengan mereka berdua. Latihan pertama untuk Xing He pun dimulai dan dia diminta untuk memadatkan dantian terlebih dahulu. Setelah itu, Xing He berhasil menemukan aura dari dantian tersebut. Aku 好像已经感应到气了。这么快，你是不是感应到丹田里有一丝丝，就像针芒大小的热流在涌动？是的，为什么是针芒大小？我感应到的分明是拇指般粗细。 Lalu Master Xing Hu memberikan buku aliran bintang pada Xing He untuk dia pelajari di tahap awal. Dan Xing He pada saat masuk ke ranah surgawi tingkat 1, dia akan merasakan kekuatan dari aliran bintang tersebut. Buku bintang tersebut adalah metode paling dasar untuk Xing He pelajari. Dan di dalamnya terdapat teknik Star Martial God. Akan tetapi setelah masuk ke ranah surgawi tingkat 3, maka Xing He akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan aliran bintang tersebut. 最基础的。 Lalu Master Xing Su menanyakan arti penting dari bela diri pada ketiga muridnya. 梁玉，你先回答。修炼武道最重要的自然是气，气通百脉，力量无穷。星河，你觉得呢？我觉得是心境，内外合一，一意天地皆知。心者，大道也。 Pada saat Liang Yu menyela penjelasan dari Xing He, terlihat sang guru marah karena Liang Yu meremehkan penjelasan Xing He. 星河说的不错，而且对心境的概括极为深奥。 Sang master memuji Xing He karena dalam soal berpikir, Xing He sudah memahami arti penting dari seni bela diri tersebut. Menurut sang master, jika di dunia banyak sekali aliran seni bela diri, selain 3 seni bela diri yang paling terkenal, akan tetapi ada juga aliran seni bela diri langka yang tidak bisa diremehkan kekuatannya. Setelah itu, sang master menanyakan kembali cita-cita mereka berlatih seni bela diri. Di situ Liang Yu ingin sekali menjadi orang penting dan menjadi menteri di Kekaisaran Zhou. 建功立业。 Setelah itu Putri Su Yun menginginkan kebebasan yang dapat pergi ke ranah surga dan juga mengelilingi dunia. 就像天音女武神一样，这也是一个不错的理想。你呢？ Akan tetapi dengan sifat rendahnya, jika Xing He tidak memiliki cita-cita yang tinggi, dia hanya ingin membuat orang-orang di sekitarnya untuk hidup jadi lebih baik. 这也算是一个理想吧。 Scene berpindah pada Xing He yang sedang melatih kultivasinya. 大而化之，之谓圣；圣而不可知之，之谓神。我能聚星丹田了。按照新武神诀中的描述， Ternyata Xing He berhasil mengumpulkan kekuatan bintang dan dia melangkah ke ranah surgawi tingkat 2. 几个月，这是怎么回事？ Lanjut cerita, Master Xing Su akan mengajari beberapa jurus seni bela diri pada mereka bertiga. 现在便教授你们一些武技。星河，你就先在一旁继续感应气脉吧。啊，师尊等等！ 怎么了？ Film diawali dengan terlihatnya Xing He yang melaporkan jika dia sudah berada di kultivasi ranah surgawi tingkat 1. Lalu sang guru terkejut karena Xing He berhasil berkultivasi hanya dalam waktu 7 hari.
Menurut Liang Yu, jika Xing He sedang bermimpi karena berkultivasi kerana surgawi tingkat 1. Ternyata dantian dan aliran energi milik Xing He sudah terbentuk. Menurut sang guru, jika Xing He sudah mencapai kerana surgawi tingkat 1, maka kekuatan aliran bintang akan terus meningkat. 看看你的力量增强的如何。是。星河，那你就先一起过来修炼吧。 Akhirnya mereka akan melakukan latihan dengan boneka kayu yang diibaratkan musuh mereka. 把你们全身的力量爆发出来，用气劲，然后气沉丹田，一拳打正心。你们的力量还远远不够。 Lalu tibalah Xing He memukul boneka kayu tersebut. Mereka semua terkejut karena Xing He berhasil memukul boneka kayu dengan sangat keras. Dan Xing He pun merasa tidak sengaja dengan kejadian itu. Lalu sang guru menyuruh Liang Yu dan Su Yun untuk terus berlatih. Akan tetapi Xing He akan dilatih secara khusus untuk mengontrol kekuatan dan kultivasinya. Lanjut cerita, Xing He sedang berkonsultasi dengan sang guru. Dia mengatakan jika dantian yang dia miliki seukuran ibu jarinya. Menurut sang guru, jika dantian semakin besar ukurannya, maka kekuatan yang dimiliki juga semakin besar. Ternyata Xing He sudah berada di puncak rana surgawi tingkat 1. 好了，我们继续修炼吧。 Scene berpindah pada saat Xing He sedang beristirahat. Datanglah Su Yun menjumpai Xing He. Ternyata Su Yun ingin menguji kekuatan dari Xing He.安小姐，你怎么来了呀？你现在不应该叫我安师姐吗？哦，安师姐请进。不知道安师姐找我有什么事情啊？ Si kocak Xing He malah merobek pakaian milik Su Yun. Su Yun pun marah dan pada saat akan meninggalkan Xing He, dia malah terjatuh dan terluka. 我向你道歉。今天确实是我先出手，所以是我的错。但刚刚那件事，你不准告诉任何人。以后我们谁也不认识谁。 Lalu Xing He bergegas menghampiri Su Yun. 对不起啊，刚刚我出手太重了，这伤得很厉害。 Setelah itu, Xing He mengambilkan obat dan akan mengoleskan ke lukanya itu. 来，我帮你抹上。 Lalu 生而不可知之，之谓神。 大而化之。 pada saat berkultivasi, Xing He kembali diperlihatkan alam dewa kembali. Menurut salah satu dewa, jika jalan praktisi bintang adalah jalan langit dan bumi. Lalu pada saat Xing He membuka mata, ternyata hari sudah mulai gelap dan Nona Su Yun sudah kembali ke istananya. Scene berpindah di aula kepelatihan. Terlihat para murid yang sedang membicarakan gadis berbaju merah yang sedang mengobrol dengan Su Yun. Ternyata gadis tersebut adalah cucu dari penguasa kota utara yang bernama Xi. Terlihat Tuan Putri membela Ye Xing He. Dia tidak percaya jika Ye Xing He adalah pelakunya karena Ye Xing He tadi malam tidur bersama Lin Hong. Di situ Liang Yu terus saja menuduh Ye Xing He sebagai pelakunya.
Dan Liang Yu menuduh Tuan Putri Su Yun telah menutupi kebenarannya. Lalu Liang Yu mengira jika Su Yun telah berhubungan dengan Xing He. Dan pada saat kakak Liang Yu mendengar tunangannya berhubungan dengan orang lain, maka dia akan sangat marah. Tiba-tiba Xie Yuning angkat bicara dan membela omongan dari Tuan Putri Su Yun. Di situ Liang Yu tidak bisa berkutik dengan omongan dari Xie Yuning, dan dia tidak akan membicarakan permasalahan tersebut kembali. Setelah itu, Master Su Xian akan mencari identitas pelaku pembunuhan Liang Jian dan akan mencari bukti-bukti tersebut. Lalu menurut analisa Master Su Xian, jika Liang Jian diserang oleh monster yang berada di dalam hutan, dan monster tersebut mempunyai kekuatan di ranah surgawi tingkat 3. Lalu dia menyarankan mereka untuk menunggu bala bantuan yang dikirim oleh Master Xing Su. 这我们就不清楚了，还是等院长他们来了再做定夺吧。这只妖兽最少拥有3重天的实力，接下来所有人都要小心一点，说不定。之前我怀疑是梁玉所为，但梁玉之前的表现让我否定了这个怀疑。是梁剑之死，真的是妖兽干的吗？ Master Su Xian menyarankan pada muridnya, jika mereka tetap berada di sampingnya, maka monster surgawi tingkat 3 tidak akan bisa menyerangnya. Lalu tiba-tiba orang yang diutus untuk memberitahu Master Xing Su telah kembali. Ternyata dia melaporkan jika jembatannya telah hancur dan mereka tidak bisa kembali ke perguruan. Setelah itu Master Su Xian segera mengubur Liang Jian, karena jika jasadnya berada di atas permukaan, kemungkinan monster yang berada di dalam hutan akan kembali. Lalu Xing He yang mendengar pembicaraan Master Su Xian, jika Liang Jian benar-benar diserang oleh monster, maka tubuh Liang Jian tidak akan berbentuk. 对啊，如果梁剑确实是被妖兽袭击的，主仙导师，那岂不是更无法追查凶手了？那有你在这里守着尸体吗？我听从主仙导师的安排。所有人回去收拾东西。 Lanjut cerita pada malam hari, di mana Xing He yang sedang membahas kematian Liang Jian bersama teman-temannya. Menurut Xing He, jika Liang Jian tidak diserang oleh monster, karena jika memang benar monster yang melakukannya, maka tubuh Liang Jian tidak akan tergeletak begitu saja. 那个人还会出手吗？我们只知道那个人和梁剑有仇。如果出手，下一个会是谁？ Setelah itu, Xie Yuning dan juga Su Yun pamit pergi untuk beristirahat, dan Xing He akan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. 天杀破！ Lanjut cerita di pagi hari, di mana hutan tersebut terjadi gempa yang sangat dahsyat, dan Xing He pun segera mencari Lin Hong. Setelah itu, Tuan Putri Su Yun menarik Xing He untuk segera berlindung.避难去了吗？大家都去避难了。 Pada saat mereka berdua telah selamat, Xing He masih saja menanyakan keberadaan Lin Hong. Di situ Tuan Putri mengatakan jika Lin Hong baik-baik saja dan sedang mencari keberadaan Mo Yu. Setelah itu Tuan Putri merasa bingung karena perkemahan yang didirikan oleh Master Su Xian berada di lokasi yang rawan gempa. Ternyata Tuan Putri sudah mulai curiga dengan Master Su Xian. Lanjut cerita, pada saat Xing He dan Su Yun sedang berjalan, di situ mereka melihat banyak sekali korban berjatuhan di depan matanya. 西河，你看那里！ Pada saat Xing He mendekati mayat tersebut, muncullah Liang Yu dan langsung menuduh Xing He sebagai pelakunya. Setelah itu, Liang Yu langsung saja menyerangnya. 所有的事情都是你们在搞鬼，我杀了你们！天杀破！这不可能，这是什么妖术？不管我说的话你们相不相信，但是我还是要说明白，这3个人不是我们杀的。你们如果要战，那就尽管来吧。可笑至极！
现在人赃并获，你们还想狡辩？ Dan Liang Yu meminta Xia Yuning untuk membantu menyingkirkan Xing He dan juga Tuan Putri. Akan tetapi, Xia Yuning beranggapan jika korban tidak dibunuh oleh Xing He. Melihat diremehkan oleh Xia Yuning, Liang Yu akan membuatnya sangat menyesal. 老大，我们怎么办？夏雨宁，我绝对会让你后悔的。走。 Setelah itu, menurut Xing He, jika mereka diserang oleh monster, akan tetapi dia pun bingung karena lagi-lagi monster tersebut tidak membawa jasadnya. Lalu Xia Yuning menyuruh mereka untuk pergi karena jika mereka berada di lokasi, maka akan menimbulkan fitnah untuk mereka. Pada akhirnya, Xing He menemukan gua untuk berlindung, dan Xing He berniat akan memburu hewan untuk dijadikan makan malamnya. 那你小心一点。 雪云， Lalu Xia Yuning mengingatkan pada Su Yun agar Su Yun tidak terlalu dekat dengan Xing He karena Su Yun sudah memiliki tunangan. Pada akhirnya, Xing He menemukan kelinci roh yang tercatat di dalam buku. Lalu dia bersiap untuk menangkapnya. Xing He sangat kesal karena tidak bisa menangkap kelinci tersebut. Pada akhirnya, Xing He menggunakan jurus terlarang untuk menangkapnya. 我明白了，速度提升了3层以上，不过还需要花点时间好好琢磨。 Xing He pun akan mencoba teknik baru karena seni bela diri bintang pada saat dikultivasi puncak akan bisa melakukan teknik apapun. 还需要练习把威力提上来。 Pada akhirnya, Xing He berhasil membuat teknik baru dan teknik tersebut dia namakan bilah api bintang. Setelah itu, dia mengambil kelinci untuk dijadikan makan malamnya. Di situ Xia Yuning bingung karena Xing He adalah praktisi bintang, akan tetapi di tubuh roh kelinci terdapat bekas sambaran api. Dia menyangka jika Xing He juga bisa menggunakan teknik praktisi naga. Setelah itu, Xia Yuning berniat melakukan latihan bersama Xing He. Dia ingin tahu seberapa kuat kultivasi yang dimiliki oleh Ye Xing He. 我只是对他的武学有点好奇罢了，尤其是他之前击败梁玉的那一式。叶星河，等会儿吃完我们比试一下看看。雨宁，你已经是5重天境界了。放心吧，只是切磋而已。 Pada akhirnya, setelah makan malam selesai, di situ Xia Yuning akan mengukur kekuatan milik Ye Xing He. Lalu dia mengeluarkan armor kulit naga hitam miliknya dan pertarungan pun akan segera dimulai. 虽然觉得有点占你便宜了，但也没办法了。我出手了。果然有点意思，不过这种层次还不够。 Lalu Xia Yuning memaksa agar Ye Xing He mengeluarkan semua jurusnya. Pada akhirnya, Ye Xing He mengeluarkan jurus Heavenly Killing Smash. 行动第2式，天眼破，看透对手的出招。为什么我感觉叶星河的目光？Terlihat kekuatan mereka tidak sebanding. Pada akhirnya, Ye Xing He terkena serangan naga milik Xia Yuning. Lalu, menurut Xia Yuning, jika sebelumnya tidak ada seseorang di ranah surgawi tingkat 3 yang bisa menahan serangan naga miliknya, dan mereka pun akan segera kembali ke dalam gua.
说大姐，昨天的事可不是我的错。不管怎么样，拦得住吗？既然你想阻止我，那就来吧。心痛。普通的武器根本打不中他。爆！那就去死吧！Melanjutkan cerita kemarin di mana Xing He yang sudah berada di dalam gua. Lalu dia akan menyalakan sebuah api karena hawa di dalam gua sangatlah dingin. Setelah itu Xia Yuning menyuruh Xing He dan juga Su Yun untuk beristirahat. 我负责守夜，你们放心的睡吧。 Lalu Xing He yang sedang berjaga dan dia merasa udara di sekitar terasa sangat dingin. Pada saat dia mengecek Xia Yuning, Xing He malah memegang gunung kembarnya. 暖洋洋的。我不是故意的。好了好了，洞穴的温度越来越冷了。 Dan Xing He menyarankan agar menyalakan api. Tiba-tiba Su Yun menjadi beku oleh hawa dingin yang berada di dalam gua. Setelah itu, Ye Xing He membuka mata batinnya. Ternyata hawa dingin berasal dari celah yang ada di gua tersebut. 叶星河，你趁人之危！ 我只是想要把自己的星辰之力都给他取暖。再这样下去，他会被冻死的。都怪我，要是当初生我……这最冷的寒气，该死！早知道。 Setelah itu, Xia Yuning juga menjadi beku. Dan Xing He sangat khawatir jika kedua tuan putri akan mati kedinginan. Terlihat Ye Xing He yang sudah putus asa dan dia pun berpikir keras untuk menghangatkan tubuh mereka. Pada akhirnya, dia menggunakan jurus praktisi bintang. Setelah itu, Xia Yuning dan juga Su Yun berhasil diselamatkan. “这是怎么了？我还活着。” Kocaknya, Xing He pun mendapatkan tamparan kedua kalinya. Dan Xia Yuning beranggapan jika Xing He mencuri kesempatan dalam kesempitan untuk memeluk mereka berdua. Akhirnya Su Yun pun bangun dari tidurnya. Dan Ye Xing He berkata jika mereka terkena hawa dingin yang berada di dalam gua. 我说大姐，昨天的事可不是我的错。 不管怎么样，不然我绝对不会放过你的。没什么。昨天你差点昏死过去，一直帮你取暖。一鸣，谢谢你。太阳也出来了，我们没有被冻死在这里。不过今天晚上是绝对不能待在这洞穴里了。 Setelah itu, Xing He akan menyelidiki asal dari hawa dingin tersebut. Lalu Xia Yuning pun menghancurkan penghalang dan menemukan jalan untuk masuk ke sisi lain. 好像有点问题。冷灯之拳，这个洞穴还能再往里面前进。 Lalu, Ye Xing He menduga jika di dalam sisi lain ada rahasia tersembunyi dan Tuan Putri Su Yun menyarankan agar mereka untuk menyelidikinya. Terlihat Xia Yuning cemburu karena Ye Xing He hanya memegang tangan Su Yun. Ye Xing He akhirnya mengalah dan memegang tangan keduanya. 快了，怎么不见你输送星辰之力给我？走吧。
Pada akhirnya Ye Xinghe menemukan Trisula legendaris dan dia akan mencoba mengambilnya. 不用害怕，那不是什么怪物，而是一把三叉戟。那你能把它取出来吗？我可以试一试，我去看看能不能收服它。 Tiba-tiba seekor naga es muncul dari Trisula tersebut dan sang naga es langsung saja menyerangnya. 这就是古书上说的宝物有灵。怎么回事？叶星河不是说那是三叉戟吗？雪云，你赶紧出去，我去帮他。 Setelah itu Ye Xinghe bergegas menyelamatkan Xia Yuning yang tenggelam di dalam sungai. Lalu Xia Yuning mengingat kehidupan di masa kecilnya. Ternyata dari kecil Xia Yuning sudah berlatih seni bela diri dan sang ayah memberikan kekuatan milik sang ibu, dan sejak sang ayah menjadi raja pusat kota, dia tidak pernah senyum sedikit pun. Lalu Xia Yuning mempunyai teman di masa kecil dan itu adalah Tuan Putri Suyun. Ternyata sejak Ye Xinghe muncul di kehidupan Xia Yuning, dia merasa jika Ye Xinghe adalah belahan jiwa yang telah hilang. Akan tetapi Ye Xinghe menyukai Tuan Putri Suyun. Pada akhirnya Xia Yuning berhasil diselamatkan oleh Ye Xinghe dan mereka pun dibawa keluar agar tidak lagi kedinginan. Setelah itu, pada saat Xia Yuning bermesraan dengan Ye Xinghe, bangunlah Tuan Putri Suyun mengagetkan mereka berdua. Lalu Ye Xinghe akan masuk ke dalam gua untuk mengambil Trisula tersebut. Di situ Xia Yuning masih saja marah dengan kejadian yang berada di dalam gua dan meminta Ye Xinghe untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ye Xinghe pun tidak berani melawan ancaman dari Tuan Putri Xia Yuning. Dia pun akan menuruti semua perkataannya. Setelah itu Ye Xinghe bergegas masuk dalam gua. Lalu tiba-tiba Suyun berkata jika Xia Yuning menyukai Ye Xinghe. Akan tetapi ayah Xia Yuning tidak akan menyetujuinya karena ayahnya adalah dari kalangan raja. Lalu Suyun teringat pada saat dia dijodohkan dengan pangeran kerajaan lain. 那你想怎么样啊？让他娶你？且不说他同不同意，你父亲会同意吗？都有自己逃不过的宿命。雪云，这婚约不仅仅是你一个人的事情，由不得你拒绝。雪云，我知道。 整个天恒世家就会遭受灭顶之灾。我父亲也想把我嫁给九皇子。我以命相逼，如果我连喜欢一个男人的资格都没有，不要也罢。不可能只为了自己而活。什么人？ Lanjut cerita, Ye Xinghe sudah mendapatkan Trisula tersebut dan kekuatannya sangatlah dahsyat. Tiba-tiba naga keluar dan masuk ke dalam tubuh Ye Xinghe. 兵器好厉害！ Lalu Ye Xinghe akan mencari harta lainnya di dasar sungai. Benar saja, di dalamnya terdapat banyak sekali esensi inti es. Dan esensi tersebut sangat berguna untuk menempa senjata.
寒血精华，可以用来锻造战兵，也可以用来修炼，价值连城啊！ Pada saat Ye Xinghe keluar dan menghampiri Su Yun, ternyata Xia Yuning sedang memburu pria berbaju hitam. Su Yun mengatakan jika Ye Xinghe ingin mengejarnya, maka lihatlah jejak di pepohonan yang dibuat oleh Xia Yuning. Setelah itu, Ye Xinghe menemukan jejaknya dan tiba-tiba pria berjubah hitam menyerangnya. Lalu Ye Xinghe membongkar penyamaran pria tersebut. Dan ternyata pria itu adalah Master Su Xian. Sontak saja Su Yun tidak menyangka jika Master Su Xian telah berkhianat dan membunuh para murid. Ye Xinghe menanyakan keberadaan Xia Yuning. Ternyata tujuan Master Su Xian adalah menangkap Xia Yuning untuk dijadikan sandera. Karena Xia Yuning adalah anak dari penguasa kota tersebut, maka akan menguntungkan bagi Master Su Xian jika menyanderanya. Di situ Su Yun beranggapan jika Master Su Xian sangatlah jahat. Akan tetapi menurut sang master, jika istana kerajaan Tianheng lah yang lebih jahat karena menindas orang miskin. Ternyata Master Su Xian dendam pada keluarga bangsawan karena sang paman telah ditahan oleh pasukan kerajaan. Setelah itu sang master mengajak Ye Xinghe untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Karena menurut sang master, jika Ye Xinghe juga memiliki dendam kepada istana kerajaan. 但是我们附属家族的女子呢？像你们这种身份的女人，若是有一天能为主家而死，我们这些平民子弟跟世家之间的战争，你的天赋很强，跟我走，到时候你便有足够的实力。 Tuan Putri mengingatkan Ye Xinghe agar tidak tertipu olehnya. Di situ sang master marah karena Tuan Putri Su Yun menghalangi rencananya dan dia mengajak Ye Xinghe untuk menggulingkan keluarga bangsawan kerajaan. Lalu Ye Xinghe menolak ajakan tersebut dan dia menginginkan agar semua orang tetap hidup meskipun dirinya tersakiti. Dan dia juga menyuruh Master Su Xian agar bertobat dengan apa yang dilakukannya. 拦得住吗？既然你想阻止我，那就来吧！